Awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman anta'lama anallaha ma'aka haitsuma kunta ratirmisi wa qal ihris ala ma yanfa'uka ra muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini untuk satu maksud tujuan, yaitu mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga dengan wasilahnya adalah silaturahim. Kenapa kita berharap seperti dalam hadis qudsi dan dalam hadis arba'in nanti kita akan temukan, yaitu tidaklah seseorang, satu kaum, satu kelompok mereka bertemu, mereka berkumpul di rumah-rumahnya Allah atau dalam majelis-majelis ilmu, dia mencari keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah, dengan juga tentunya silaturahim, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, keberkahan, dan dijauhkan dari keburukan, musibah, dan fitnah. Nah, maka meluruskan niat itu wajib, Bu. Berapa banyak amal ya besar tetapi tidak sampai karena niatnya salah. Tapi ada amal yang sangat kecil mungkin dalam pandangan manusia, tapi malah sampai dalam pandangan Allah. Ibu, satu hal contoh, sholat baik nggak? Haji umrah baik nggak? Kurban baik nggak? Sedekah baik nggak? Semuanya itu tidak baik kalau tidak karena Allah. Nah, jadi ukurannya pastikan dulu harus karena Allah, dan itu yang menjadi ikrar kita kan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah, Rabb semesta alam. Ya, Ibu, ketika kita ini menyadari kita ini dibatasi dengan yang namanya umur, Bu. Kita tuh semakin hari semakin menua, semakin hari semakin berkurang umur kita. Tapi jangan sampai umur berkurang, tetapi amal kebaikan ibadah nggak bertambah. Ibu masih ingat doa yang pernah saya ajarkan, satu doa singkat, ringkas, gampang sekali. Tapi kalau doa itu dihayati, dibarengi dengan amalia yang baik, Masya Allah, itu insya Allah akan mengantarkan kita husnul khatimah. Gimana doanya? Jangan tanya, doa yang mana, doa yang mana. Udah langsung aja Ustaz, ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku. Yang pertama dulu ya Bu, nanti dua. Ini yang sudah biasa, yang ini jangan sampai lupa ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Yang kedua ini yang saya katakan pendek. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku, kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Amin ya Rabbal alamin. Doa itu pendek sekali, Bu. Ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Bu, orang itu kalau meninggal ternyata yang paling menjadikan dia sedih menyesal dua saja yang diminta. Setiap orang yang meninggal itu yang pertama
Dia minta, ya Allah sekiranya kau tangguhkan, kau berikan umur padaku, kau hidupkan lagi, aku akan infakkan, sedekahkan sebanyak mungkin. Maaf Ustaz. Ya. Katanya, bukan katanya sih ya. Jadi amal ibadah itu kan kita mencarinya tuh kalau dipikir nggak sebanyak apa yang kita ingin ya. Di waktu kita banyak nambahnya. Bukan kita mencari ridho Allah. Allah ridho lah. Nanti saya akan jelaskan. Bunga mawar bakat dong. Sabar dong. Jadi Bu, orang meninggal yang nyesal yang pertama ingin dihidupkan, maka dia akan serahkan semuanya atau sebanyak mungkin infak sedekah. Yang kedua Bu, dia ingin dihidupkan, ingin menjadi orang yang baik, solih, kalau laki-laki, perempuan solih. Hanya itu Bu. Makanya tadi, ya Allah janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosa. Orang beramal ada 3 Bu. Satu karena Satu ada orang yang beramal karena takut masuk neraka. Orang yang beramal beribadah takut karena neraka. Yang kedua orang yang beramal karena pingin masuk surga. Yang ketiga orang yang beramal karena cinta ridha Allah. Ibu yang mana? Sebelum ibu jawab ibu yang mana, maka saya tanya mana yang benar nih? Satu beramal takut karena neraka. Maka dia beribadah. Enggak, saya harus beribadah. Saya nggak mau masuk neraka. Dia beribadah. Kemudian yang satu lagi, saya akan beramal rajin. Ya, ibu pernah malas nggak? Pernah. Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul kan? Allahumma paksakan. Biar semangat jangan malas. Biar nggak malas semangat. Dan gitu. Baik ya. Yang kedua beramalnya dia karena ingin masuk surga. Wah, ayat-ayat tentang surga itu indah sekali. Saya mau beribadah, saya mau beramal. Atau dia hanya mendengar tentang keindahan surga, maka dia beramalnya karena ingin masuk surga. Yang ketiga, dia beramalnya karena cinta ridha Allah. Yang ketiga kali ya. Mana yang benar? Tiga dan satu yang benar. Yang ketiga. 2 nggak benar. Benar. Paling utama udah dan satu kedua kena kali ya. Paling utama kalau saya sih yang pertama takut ke neraka. Jadi yang ketiga. Jadi yang benar adalah yang Ketiga. Yang pertama, kedua dan ketiga. Artinya apa? Benar semua. Ada orang nggak salah. Orang beribadah karena takut neraka. Maka dia akan hati-hati meninggalkan yang haram. Yang riba, yang dilarang, dibenci oleh Allah. Yang kedua, dia kok beramal karena ingin masuk surga. Karena apa? Amalan-amalan surga itu adalah amalan yang baik. Maka dia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di atasnya itu karena dia sudah ngaji, sudah ngerti, sudah memahami. Tidak hanya karena ingin terhindar dari neraka, tidak hanya ingin masuk surga, tapi lebih dari itu ingin mendapatkan cinta dan ridha dari Allah. Makanya betul, cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Jadi Bu, kalau sudah landasannya cinta ridha Allah itu yang ada itu dia pikir ya Allah, dia akan lalu refleks, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa bergerak karena Allah. Sering saya contohkan, ibu bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakin, maaf. Bangun tidur tiba-tiba tangan ini ngepel terus nggak bisa digerakin, maaf. Bangun tidur tiba-tiba ini telinga ini keganggu pendengarannya. Padahal udah dipanggil 50 kali kagak denger juga, Bu. Bangun tidur tiba-tiba nggak buta sih, remang. Si fulan ini kalau nggak ngomong nggak tahu siapa dia. Apa nggak ngeri, Bu? Ada orang naudzubillah min dzalik, kita bilang jangan sampai. Bangun tidur nggak bisa mingkem. Kenapa? Karena lambe turah. Tahu nggak maksudnya karena lambe turah?
Karena lambe tura itu maksudnya suka marah-marah, suka berdusta, ngungkit kebaikan, ngegosip, nyakitin anak mertua, ya suka mencela, mencerca, menghina. Nah itu termasuknya gara-gara lambe tura. Kan ngeri Bu. Kebanyakan pada stroke bangun tidur. Makanya jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Makanya Nabiullah Sulaiman mengajarkan kepada kita, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah. Ibu bisa datang ngaji ke sini nih, bukan karena ibu sehat, bukan karena ibu mandi, bukan karena ibu minum obat, enggak. Izin Allah. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, kehendak Allah, Bu. Berapa banyak kita sudah berencana sebaik mungkin. Rencana itu, Bu, nggak akan terjadi kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya sebenarnya berapa banyak orang yang doa, tapi doa ini nggak dia pahami. Satu contoh paling gampang. Ibu kan sadar nggak sih sebetulnya setiap hari kan ibu minta 7 kebaikan. Apa 7 kebaikan yang ibu minta tiap hari? Jangan tanya doa yang mana lagi. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Berapa? Enggak ada wafa'ni. Kan 7. Di hadis yang ini adalah tidak ada wafa'aninya. Ada yang kelima juga. Ada yang kelima, tetapi kenapa kalau kita ngambil yang ketujuh ada, kok kenapa yang kelima? Tapi kan sahih juga Ustaz. Bukan masalah sahihnya. Kalau ada Bu Ibu mungkin ada yang sholat berjamaah cuman baru sebentar, cuman dia langsung ruku sujud. Mungkin dia hanya ngambil 1, cuman Rabbik firli saja. Bu gimana kalau kita memahami ada yang 1, ada yang 5, ada yang 7 misalkan. Ya. Enggak, 8 enggak ada. Mohon maaf ya, jangan nambah-nambah ya. Jangan maksain ya. Wafa'ani enggak ada, tapi di hadisnya enggak ada yang sini. Jadi digandeng ini. Nanti masuk yang 5 ya. Tapi yang 7 ini, Cuman masalahnya ibu berdoa itu enggak sih dengan yang ibu minta? Jangan seperti burung BO. Burung BO itu cuma mengatakan Assalamualaikum, Allah, salat, Allah. Tapi dia enggak ngerti. Makanya wajar kalau doa kita itu enggak menjadi dahsyat untuk kehidupan kita. Bang kita enggak kok. Rabbik firli hayati, ya Allah ampuni kesalahan dosaku. Ibu kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Warhamni rahmati aku, sayangi aku. Wajburni, beri kecukupan kepadaku, cukupkanlah amal-amalku ya Allah. Kalau aku mati sewaktu-waktu amalku sebetulnya belum banyak, tapi karena rahmatmu ya Allah, itu menjadi penutup cukup untuk menghadapmu. Minta hidup ini kecukupan Bu. Kemudian Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Pantas nggak derajat kita diangkat oleh Allah? Pantas. Pantasnya dari sisi mana? Ibadah masih berantakan. Ibu amal kebaikan ibadahnya sudah baik benar dan sempurna atau belum? Belum. Amal dosa kesalahannya masih banyak. Ya. Amal kebaikan ibadahnya belum sempurna. Ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin banget. Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin banget. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dosanya masih banyak. Amal kebaikan ibadahnya belum sempurna. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi rahmati kita. Amin. Nah itu tadi jawabannya. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat, ridho, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah ingin diangkat derajatnya Bu, jangan rendahkan diri Bu. Jadilah muslimah yang berkelas. Tahu maksudnya? Menjadilah muslimah yang berkelas. Muslimah yang berkelas itu Bu, ya enggak. Kalau ibadah ya, nggak mau hanya sekedar saja. Yang namanya ibadah itu Ibu, ukuran timbangannya bukan luwung ketimbang lumayan daripada enggak begitu. Kaitannya dengan amal ibadah itu pertimbangannya apa? Yang kita kalau ingin menjadi muslim mukmin yang berkelas.
Bukan hanya sekedar loh, Bu. Cari ridha itu jelas landasannya semuanya. Yang berkelas nggak berkelas cuma harus cari ridha Allah. Tapi menjadi muslim mukmin yang berkelas, ini contohnya sahabat Nabi. Sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ngalah-ngalahin ibadahnya, dengan ibadah kita nggak dijamin masuk surga. Itu kan berkelas artinya. Lah, contoh yang paling gampang nih. Contoh yang paling gampang. Ibu sholat duha biasanya yang lebih sering, yang lebih sering dua-duanya bener ini. Yang lebih sering jujurnya itu yang 2 atau yang 4? 4. Ada yang 2? Nggak masalah. 2 Ustaz. Cuman kalau ibu sholat duha yang seringnya 2 itu sejak tahun berapa? Kalau dari tahun 2010 sekarang 2026 berarti sudah 16 tahun 2 terus. Itu. Bu baca Quran baiknya banyak atau sedikit? Kenyataannya sedikit rutin, nggak pengen banyak rutin. Pilihannya tadi loh. Ibu doa zikir istighfar baiknya banyak atau sedikit. Nah itu kan baru saya bilang tadi. Nah, ibadah tuh nggak boleh ukurannya luang ketimbang lumayan daripada enggak. Nggak berkelas kita nanti. Pancet aja segitu-gitu aja. Gimana? Paham nggak maksudnya? Kalau kita ingin menjadi muslim mukmin, muslimah yang berkelas ya dalam amalia, dalam ibadah, apa yang harus kita lakukan? Atau mana dasarnya? Sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh. Istiqomah kuncinya. Terus ikutin Quran sunnah. Oh ya, itu landasannya. Dasarnya harus Quran dan sunnah. Perhatikan, kalau kita ingin menjadi muslimah yang berkelas, bukan hanya sekedar loh, Bu. Karena kelas yang tertinggi orang beriman, inna akramakum indallahi atqakum, ya kan? Muslim ya bagus. Tapi tingginya lagi mukmin, tingginya lagi takwa. Itu kan berkelas gitu loh. Kalau kita ingin menjadi muslimah yang berkelas, ya kaitannya dengan ibadah dan amalia kita, landasannya, acuannya apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas. Tadi saya contohkan kisi-kisinya sahabat Nabi. Sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalang-ngalin kita nggak dijamin masuk surga. Kualitas dan kuantitas ibadah. Banyak amal itu. Banyak amal. Nah, Ibu kan tadi di Muqaddimah saya sudah bacakan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal aja tuh ada ahsan. Apa artinya ahsanu amala? Yang terbaik. Jadi gini bandingkannya. Ibu sendiri buat ukuran sendiri boleh. Kalau saya baca Al-Quran 1 lembar tuh baik. Tapi kalau 2 lembar kayaknya lebih baik deh. Kalau 3 lembar berarti lebih baik. Ini dulu diistiqomahkan tadi. Sudah tiknya. Nanti dulu 3 lembar dulu belum. Malah langsung 5 lembar. Itu terlalu emosi itu ya. Jangan terburu nafsu. Gitu dulu. Kita kan udah rutin nih. 3 lembar ini artinya sudah nggak akan pernah berkurang. Itu yang dihitung istiqomah. Walaupun sekali waktu 10 lembar itu belum istiqomah, Bu. Yang diistiqomahnya yang lebih sering. Ya, misalkan nggak apa-apa. Ibu mau mulai dari pokoknya saya 2 lembar. Pokoknya nggak 1 hari nggak boleh kurang dari 2 lembar. Rutin udah istiqomah betul nih. Nah, itu nambah nggak apa-apa step by step. Karena Nabi lebih suka seperti itu daripada sekali baca 3 juz, sekali baca ya 5 juz, habis itu 1 tahun baru ketemu. Nggak begitu. Nah, jadilah muslimat yang berkelas, melakukan semua amal yang terbaik. Ibu harus tahu tuh, merinci sendiri. Zikir yang terbaik. Ya, zikir yang terbaik banyak atau sedikit? Banyak. Kenyataannya zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Kok jadi begitu? Nah, berarti kan jadi masalah. Kita belum melakukan yang terbaik. Jadi, ngukurnya gampang aja, Bu. Sholat 2 misalkan. Antara 2 dengan 4 rakaat. Itu saja anggaplah itu ya. Ini kan 2 dan 4 rakaat lebih baik yang 4 kan? Berarti kita merutinkan yang 4 dulu nih kan gitu. Nanti kan meningkat lagi. Yang terbaik ya, baca Quran tadi contohnya. 1-2 lembar atau 3 lembar. Itu dulu, Bu. Nggak usah ngukur orang. Orang bisa one day one day sih, alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh mencela juga orang.
Ya, ditanya, "Ibu sehari semalam baca Quran berapa kali?" "Ibu sehari semalam baca Quran berapa kali?" Sekali, nggak masalah. Ada yang 2 kali, tapi ada yang jawab, "Ibu, alhamdulillah Ustaz, kalau saya baca Quran sehari 5 kali." Masya Allah. Saya juga termasuk terkagum, Masya Allah. Kagum tuh, Masya Allah, luar biasa. Gimana pun cara bacanya? "Itu loh Ustaz, aku kalau sholat baca Al-Fatihah, itu kan Al-Quran kan." Masya Allah. Ya saya juga diam juga sih kalau gitu. Tapi betul, tapi kan bukan itu yang dimaksud. Ya kan? Iya, betul. Ayo Bu, di usia kita ini harus banyak tadi loh, dengan doa tadi terpacu tadi loh. Jangan bikin ngakak nafsu. Ya Allah, berilah aku ya Allah, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak. Lah, kita ingin doa itu tapi nggak dibarengin dengan ikhtiar, nggak dibarengin dengan sungguh-sungguh, nggak dibarengin dengan mujahadah, nggak dibarengin dengan istiqomah. Gimana mau meningkat? Jadi kita nggak akan menjadi muslim yang berkelas, Bu. Nih contoh, muslim-muslim yang berkelas tuh, Bu, kalau diberi kesenangan bersyukur. Diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan bersyukur. Diuji dengan yang tidak menyenangkan, sabar. Itu muslim mukmin yang berkelas. Ibu tahu nggak? Ada orang yang buruk dalam pandangan Allah, juga buruk dalam pandangan manusia. Siapa itu? Di antaranya ada orang ini buruk, tapi dia rajin ngaji loh, rajin ngaji, baca Quran, tapi dia tetap dikatakan buruk, belum baik, dan masih rawan dengan dibenci oleh Allah. Jelek. Siapa itu? Orang yang lihat. Yang gimana? Yang gibah. Yang orang yang Dia rajin ngaji. Orang yang tidak memperhatikan tetangganya yang nggak makan. Tetangganya jauh. Yang mulut istrinya munafik. Bu, perhatikan ya, perhatikan. Jadi termasuk orang yang buruk, yang hina dalam pandangan Allah, juga manusia juga nggak suka sama dia. Yaitu orang yang suka mengatakan sesuatu yang buruk, Bu. Ini orang suka ngomongin yang buruk terhadap orang lain, temannya, sahabatnya, tapi sifat buruk itu ada pada dirinya. Ini orang buruk ini. hanya ada ya. Contoh gini. Itu ibu itu pelit ampun, padahal dia pelitnya 17 setan. Itu ibu itu sukanya ngerupi ngegosip. Wah, dia ratunya malahan. Itu buruk sekali. Dan memang nggak boleh kita mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Maka yuminu billahi wal yaumil akhir walakul khairun aw liyasmut. Dan siapa yang diberiman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia berkata yang baik. Nih, kalau ingin menjadi muslim yang berkelas, nggak bisa orang lain buat naikkan, dari diri kita sendiri. Tahajud saya sudah rutin, Ustaz, alhamdulillah. Tapi saya baru bisa 2 rakaat, alhamdulillah, syukuri. Tapi saya nggak akan segini aja, saya ingin meningkat. Nah, ibu bisa meningkatnya, kita nggak usah ngukur baju orang ke diri kita sendiri. Ya, ibu ngerti nggak? Ibu lagi puasa tapi nggak ada nilainya. Iya. Tahu? Mau contohnya? Mau tahu contohnya? Iya. Contohnya begini contohnya. Enggak gibah. Enggak gibah. Dengar juga. Dengar lah. Bu lagi puasa. Puasa jalan. Jalan biasa, enggak puasa karena puasa terus jalan gini. Lagi puasa kan? Terus tetangga ibu, teman ibu ini rajin senam, rajin olahraga. Wah, makannya mungkin sehat yang ini dan itu. Tapi dia nggak puasa. Terus saya lihat, liatin puasa, makan makanan enak. Tapi nggak kuat puasa. Ini mending aku puasa. Nggak ada nilainya. Nggak sombong itu. Ujub, ini ujub. Ujub ya saudaranya bukan. Lain dong. Kalau gitu saya tanya sekarang. Apa bedanya sombong dan ujub? Sombong itu nyata. Itu dalam hati ngomongnya. Contoh prakteknya gimana? Enggak sombong gitu ya sombong gitu. Ya, ngomong ya sombong, ujub ya ujub gitu. Maksudnya kalau ujub hanya dalam hati orang nggak ada yang tahu kalau sombong Ya. nyata. Ya. Kalau sombong kan meremehkan orang, Kelihatan ya. Gitu. Terus? Kita menerima Mau tahu bedanya? kita lebih baik gitu. Mau tahu bedanya? Baik. Baik. Ya, bedanya begini bedanya. Kita baca dulu hadis Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah. Suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini yang tentang sombong. Kemudian dipertegas dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Hadis yang lain Ibu perhatikan, salasun muhlikatun. Salasun, hadis yang tadi hadis khusus tentang sombong ya. Ini kita ambil hadis yang redaksinya tentang ujub. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu tadi yang sombong. Bu, tentang hadis ujub berdiri sendiri. Orang selalu menyamakan ujub dengan sombong. Tapi ada hadisnya lain kok. Rasul menyatakan salasun muhlikatun. 3 hal yang menghancurkan, membinasakan manusia. Dalam hadis ini. Apa itu? Yaitu apa? Mengikuti hawa nafsu, mentaati kekikiran. Intinya mengikuti hawa nafsu, kikir dan ujub. Jadi ujub itu beda. Jadi ujub mengikuti hawa nafsu. Ya sebentar, lain. Kan 3 tadi. 3 hal yang membinasakan seseorang. Dalam hadis ini ya Bu ya. Nanti dalam riwayat yang lain jangan dikait-kaitkan dulu. Ini dulu. Apa? 1, mengikuti hawa nafsu, kikir dan ujub. Berarti ujub kan di sini Rasulullah menggunakan redaksi ujub dengan sombong beda nggak? Sendiri kan? Ya. Baik. Nah sekarang ini penjelasannya. Penjelasannya ini. Ini penjelasannya ini. Ujub 3 mami. 1 mengikuti hawa nafsu atau diperbudak nafsu. 2 kikir. Nah, kikir bahil pelit medit koret kedegut sampili kariang inyo. Ondai mandel. Sampili kariang ciki kariang salah samu leko. 3 ya. Nah, Ibu perhatikan. Jangan-jangan loh Bun. Jangan-jangan hati-hati kita ini termasuk ada sifat ujub. Kalau sombong itu jelas menolak kebenaran, meremehkan manusia. Bu, di dalam sombong itu ada unsur menghina, pamer, mencela, meremehkan, menjatuhkan. Ada kebohongan juga. Contohnya Allah. Ada unsur meremehkan. Nggak level kamu. Allah sana. Ada unsur menghina. Ada unsur menjatuhkan Allah. Cuman lulusan lokal aja. Nah, misalkan gitu. Allah. Cuman ngajinya gitu-gitu aja. Nah, ini ada unsur meremehkan, ada menghina, ada mencela, ada kebohongan juga, ada pamer juga. Pembanggaan diri juga. Sombong bisa dilihat oleh orang, bisa dirasakan oleh orang. Ya enggak? Ya. Alah, Bu Ati ini kalau infak cuman segitu saja malah nggak sampai segitu. Itu orang yang sadar diri. Bagus kalau gitu. Nah, jadi dia merasa banyak tapi sekali aja. Ya, jadi dalam sombong ada unsur riaknya, ada unsur pamernya, ada unsur menghinanya, mencela, ada kebohongan juga dalam dirinya. Dia kan membohongi dirinya sendiri. Nah, jadi menjatuhkan itu bisa dirasakan. Itu kalau sombong. Tapi kalau ujub enggak, Bu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah aja, Bu. Allah nggak tahu. Ibu lagi tahajud kan nggak ada yang lihat nih. Ya nggak? Lagi tahajud contohnya. Bagus kan? Hanya Allah yang lihat kan? Tapi dalam pikiran hati mengatakan, saya ini ahli tahajud nggak kayak teman-teman itu. Nah, itu ujub. Itu dalam hatinya. Ya. Saya masuk surga nih karena. Kalau nggak jatuhkan yang lainnya nggak masalah. Saya berharap dengan tahajud ini saya surga ini. Boleh.
Harus begitu dong, harus optimis dong. Iya. Ya nggak boleh. Saya ini ahli surga, rajin tahajud, nggak kayak yang sono. Nah, itu yang Nah, yang sama itu. ya kan? Iya. Meremehkan itu. Loh, tapi kan nggak ada orangnya. Jadi Hanya dalam hati perasaannya. Kalau sombong kan ada orangnya. Boni, menjatuhkan, menghina, meremehkan, menyalahkan. Ya, gua nih loh, suku saya ini, marga saya ini, silsilah saya ini. Ya. Bu, saya alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah silsilah saya ini kalau diruntun-runtun ketemu ke Pangeran Diponegoro. Jadi Akhlis Marzuki bin Sajuri Hamid bin Abdul Hamid bin Hasim terus naik-naik, akhirnya nanti nyambungnya ke Pangeran Diponegoro. Silsilah saya. naik kuda apalagi. Ya. Enggak ada sangkutannya naik kuda. Enggak. Iya. Kalau diurut-urut itu nyambungnya ke Pangeran Diponegoro. Dari Nabi Adam. Kan dari Nabi Adam. Udah betul nggak? Ibu ketemu nggak dengan Pangeran Diponegoro? Nah, Mami ketemu dengan Imam Bonjol itu silsilahnya. Dari Nabi. Gitu aja Bu. Loh iya kan, artinya nggak usah dibangga-banggakan. Yang penting kan kita, Bu, nggak usah kita menilai orang itu baik atau tidak. Yang penting kita jadilah orang yang baik. Iya kan, terus saya naik kuda. Enggak, saya nggak naik kuda, saya naik kursi kok. Saya duduk di kursi kok. Itu Habib. Urusan dia, Bu. Bu, mau Habib, mau mengaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi, nggak penting. Yang penting adabnya, ilmunya, akhlaknya gimana, ibadahnya. 3. Bu, orang tuh mohon maaf ya, orang itu dinilai oleh kesat mata, baik dan tidak di tengah masyarakat itu. Memang kalau kita punya nasab yang baik, alhamdulillah ya. Saya ulangi.